Oke Wimbro, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau berbagi pengalaman ya. Jadi saya penyintas COVID. Jadi saya sempat positif COVID kemarin 2 minggu. Alhamdulillah PCR terakhir itu negatif. Dan dari pihak pemerintah, dalam hal ini Puskesmas, sudah mengeluarkan surat selesai isoman. Oke, apa saja yang mesti dilakukan ketika kita isolasi mandiri di rumah? Yang paling pertama adalah setelah selesai, sampah medis yang selama kita isolasi mandiri seperti masker, kemudian tes antigen, misalkan kalau saya punya tes antigen di rumah, kemudian segala sesuatu sampah medis lah, tisu dan lain sebagainya, itu kalau bisa kita jadikan satu. Kemudian setelah selesai, termasuk sikat gigi ya, itu dijadikan satu, kemudian dibakar. Kenapa dibakar ya? Agar tidak kita ikhtiar kita untuk membantu pemerintah agar tidak menyebarkan virus COVID, karena saya sudah positif gitu maksudnya. Yang kedua, ruangan yang kita pakai ini itu bisa kita sterilkan. Ada dua cara mensterilkan, ada yang menggunakan fogging, disinfektan, ada yang menggunakan UV. Nah, mari kita buka ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video bermanfaat dari saya. Oke, mari kita unboxing lampu UV-nya seperti apa. Ini saya beli kurang lebih di bawah 400.000. Jadi kalau misalkan saya bikin pun bisa sebenarnya. Cuma di angka 400.000 itu udah sangat murah sekali, karena ini ada lampu UV plus ozonnya, katanya seperti itu. Oke, mari kita unboxing. Oke, jadi seperti ini bentuk kardusnya. Ini kurang lebih di 2 jengkal ya, 2 jengkal kardusnya ya. Mereknya Rockwood Intelligent UVC Lamp. Jadi menggunakan lampu UV yang C ya, yang sinar C. Nah, ini technical parameternya 38 watt saja. Kemudian voltase sudah pasti 220 di Indonesia. Kemudian beratnya itu net 1,2, grossnya 1,4 kg ya. Simpanlah lampu ini di tempat kering dan aman. Oke, nanti berarti ini kita taruh di kardusnya aja. Kemudian sebelah sininya sama seperti yang tadi. Ini juga sama seperti yang tadi. Oke, warning, do not stay in the same room. Oke, jadi ini kalau yang saya baca datasheetnya, ini tidak boleh terkena makhluk hidup ya. Kalau misalkan ada hewan peliharaan atau apa, itu tidak boleh. Saya tidak tahu kalau tumbuhan bisa atau enggak, cuma ya sebaiknya jangan, karena ini sangat berbahaya. Jadi fungsinya ini adalah membunuh bakteri dan virus yang ada di ruangan melalui gelombang UVC. Oke, mari kita buka. Nah, ini ada tulisannya lagi, berbahaya jika mata dan kulit terpapar langsung dengan sinar lampu UVC. Gitu ya. Jangan berada dalam satu ruangan ketika lampu UVC ini sedang menyala. Jadi ini cara menyalakannya menggunakan remote dan ada timernya. Ketika dinyalakan, dia tidak langsung nyala, dia menunggu beberapa saat, kemudian baru menyala. Dan ada fungsinya, safety-nya, jadi ketika ada pergerakan, lampu ini bisa mati sendiri. Itu yang saya baca. Oke. Ini buku manual. Kartu garansi ya. Dan kemudian ada petunjuk manualnya. Oke, ini untuk sterilisasi 40 meter persegi bisa 15 menit. Dan biarkan tetap tertutup selama 30 menit kemudian untuk optimalisasi. Jadi karena ada ozonnya kali ya. Setelah 30 menit jendela pintu dibuka, nyalakan kipas untuk menghilangkan ozon. Anda akan merasakan ruangan terasa segar setelah
tersterilisasi. Jadi ibu saya bekerja di pensiunan di rumah sakit. Di rumah sakit juga punya alat UVC, cuma lebih besar dia. Jadi setiap ruangan itu ketika pasien sudah pulang, cara membersihkannya, cara mensterilkannya dengan menggunakan lampu UVC, tapi yang medical grade, lebih besar daripada ini. Nah, ini sekarang ada yang versi mininya untuk rumahan. Oke, sebentar. Ini jadi ada remote-nya ya. Ada timernya 15 menit, 30 menit atau 60 menit. Tadi sesuai petunjuknya itu kalau ruangan 40 meter persegi itu bisa 15 menit. Jadi kalau misalkan 3 kali 4 12 meter, harusnya 15 menit itu lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup. Ini remote-nya menggunakan baterai sepertinya A2 nih, baterai A2 ya, baterai A2. Nanti kita cari baterainya. Kemudian ini unitnya itu bawahnya bahannya itu solid besi ya, sampai ke atas tuh besi semua. Ini ada pegangannya tuh. Kemudian di tengah-tengahnya ada lampu, bentuknya kaca ya, kaca. Nah, ini ada tulisan. Itu. Nah, saya bilang tadi kan people animal must live when germicidal lamp is working. Pets living, baby living, family live with ozone. Jadi ada ozonnya. Startup don't get close, jadi nggak boleh deket-deket ya, kan ini lampu sangat berbahaya sekali. Nah, ini ada stop kontaknya, cuma ada di sini. Jadi begitu colok, nyalakan, dia tidak langsung nyala atau gimana, nanti kita cobain. Bentuknya seperti ini, tinggi sekali ya. Nah, ini menurut saya ini lebih efektif daripada yang bentuk fogging, karena sekali fogging pun harganya bisa satu ini. Dan ini bisa kita pakai berkali-kali di kamar, di ruangan tamu dan lain sebagainya, asalkan tidak ada pet dan human ya, manusia di situ. Jadi ini bisa dipakai. Jadi historicalnya ketika saya membuat konten persiapan anggota keluarga terkena COVID, sorenya itu mata saya merah. Jadi karena saya tidak menyangka itu COVID, jadi saya menggunakan isolasi mandiri karena takut mata saya itu menularkan. Setelah hari ketiga itu saya semakin parah matanya, bengkak dan berair. Kemudian mulai muncul gejala radang. Kemudian saya antigen karena kebetulan di rumah sudah tersedia antigen. Saya colok hidung saya sendiri, kemudian saya taruh di antigen. Itu sebelumnya itu negatif, hari kedua. Hari ketiganya saya swab lagi karena makin parah, itu baru positif. Nah, setelah positif saya PCR, positif pula dengan CT yang sangat rendah, yaitu 16. Jadi mungkin itu sesuai dengan gejalanya, saya kena varian yang Kappa. Sangat menular sekali ya, menular lewat mata, padahal saya di luar selalu menggunakan masker, double masker pula. Ya, itu historicalnya. Alhamdulillah sekarang PCR saya sudah negatif dan sudah recovery, walaupun masih agak ngos-ngosan seperti ngomong sekarang ini, agak-agak ngos-ngosan. Cuma saya sudah mulai recovery dan saya mau mulai membersihkan ruangan-ruangan saya. Jadi saya rekomendasi banget alat UV lamp ini untuk teman-teman yang penyintas COVID ataupun yang masih belum terkena COVID. Nah, ini bisa untuk mensterilkan ruangan Anda. Oke. Mohon maaf, ini menggunakan baterai A3 ya. Baterai A3 ini 2 buah. Ini remote-nya sudah siap ya. Saya tinggal, itu juga sudah saya nyalakan. Saya tinggal on atau 15 menit, nanti saya coba cek. Ini saya tutup lagi dulu baterainya sebentar.
Oke, cara penggunaannya cukup gampang ya. Ini ditaruh di tengah-tengah ruangan atau di mana gitu yang sinarnya agar bisa kena semuanya. Kemudian colokkan ke listrik terdekat, nyalakan itu. Ini posisinya saya tidak tahu. Oh, ini ada apa namanya, sedikit tonjolan di sini. Jadi ini nyala, kalau ini mati. Ya, ini saya nyalakan sekarang. Kemudian setelah itu kita tekan tombol remote-nya. Karena saya ini 3x3 atau 3x4 lah, 12 meter, 15 menit cukup lah. Kemudian saya nyalakan. Nah, itu udah ada tandanya. Kalau masih ada orang, dia nggak akan mau nyala. Oke, itu udah nyala. Ternyata dia kalau ada orang dia bisa nyala. Coba saya lihat. Nah, itu kalau ada orang dia mati kan, kalau ada pergerakan. Coba kalau misalkan saya diam. Nah, itu baru nyala. Oke, kita tinggal aja. Sip. Tutup. Kemudian sudah diamkan. Masing-masing ruangan kita bisa pakai berulang-ulang. Dan itu lampunya ketika sudah putus itu ada yang jual lagi juga. Oke, itu aja Brozone semuanya. Semoga bermanfaat khususnya buat yang penyintas. Harganya cukup murah, di sekitar 400-an ribu. Daripada kita fogging, setiap fogging itu ya sekitaran segitu juga. Tergantung meter perseginya ya. Nanti kalau lampu ini bisa kita pakai berkali-kali. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Tetap dukung channel saya dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat buat para yang sedang kena COVID sekarang. Dan juga selalu enjoy your life.